Sudarno, seorang aparatur sipil negara, ASN, di Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, mengungkapkan bahwa ia mengagumi Sani Handayani, perempuan yang menjadi selingkuhannya, karena kesolehannya. Sebagai ASN golongan 4A, Sudarno bertugas sebagai pendamping Satuan Pendidikan Tingkat SMP untuk wilayah Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor. Di sisi lain, kehidupan rumah tangganya sebenarnya telah terbangun cukup lama. Ia menikah dengan Titin Supartini, guru di SMA Negeri 1 Pamijahan, sejak tahun 1999 dan dari pernikahan itu mereka dikaruniai 3 orang anak. Namun, perjalanan keluarga ini berubah ketika pada tahun 2018 Titin mulai menderita penyakit yang berdampak pada hubungan suami istri mereka. Saat seharusnya berdiri di sisi istrinya untuk memberi dukungan, Sudarno justru larut dalam keinginan pribadinya. Pada September tahun 2024, ia bahkan mengaku meminta izin untuk berpoligami. Tetapi karena Titin tidak memberikan restu, Sudarno memilih langkah yang mengejutkan. Ia menceraikan istrinya demi memenuhi hasratnya sendiri. Keputusan itu menunjukkan bahwa ia lebih memilih selingkuhannya dibanding mendampingi istrinya yang sedang sakit. Namun istri tidak mengizinkan sehingga pada tanggal 21 Mei tahun 2025, saya memutuskan menceraikan istri dengan menjatuhkan talak secara lisan, kata Sudarno pada surat pernyataan yang ia buat pada tanggal 10 Juni tahun 2025. Pada surat itu, Sudarno juga menjelaskan kalau dirinya tidak memiliki hubungan apapun dengan Sani Handayani. Ia mengaku hanya kagum pada sosok Sani yang solehah. Bahwa antara saya dengan saudari Sani tidak ada hubungan apapun, yang hanya sosok solehah dan membuat saya kagum, tulisnya lagi. Sudarno pun mengaku kalau ia berpikir kedekatannya dengan Sani tak masalah karena ia sudah duda, dan Sani merupakan janda. Bahwa saya menyadari melakukan kelalaian dan meminta maaf, karena tadinya saya berpikir merasa sudah duda yang menceraikan istri dan saudari Sani merupakan janda sehingga tidak ada pihak yang dirugikan, tulisnya lagi. Namun berdasarkan bukti chat mereka, keduanya sudah berhubungan sejak Mei tahun 2024. Bahkan pada chat bulan Mei dan Juni tahun 2024, keduanya mengaku sudah berhubungan badan. Sudarno, ini aku jawab DGN jujur ya. Perhatian, kemanjaanmu, suaramu DLM nyanyi, termasuk layanan ranjang, maaf ya, itu semua aku sangat suka. Istriku yang sekarang TDK bisa ini semua. Dikau juga dewasa dan cerdas berilmu. Termasuk dikau bisa berdandan itu aku suka. Dikau cantik. Sani, lain XJGN turuti ketika ak minta. Mungkin saat itu ada setan yang menggoda ak, astagfirullah. Sudarno, aku ngak tega lihat dikau sedih. Aku pengen bahagiain dikau, pengen lihat dikau bahagia say. Sani, TPI bukan deng cara disetubuhi tanpa nikah. Sudarno, ia harus halal. Sani, biarlah ini menjadi dosa terbesar kita. Janji ya CMAK, kemu dan Allah yang tahu peristiwa itu. Saat dilabrak oleh anak Sudarno, Dila melalui WhatsApp, Sani pun tidak meminta maaf. Ia malah menantang akan segera menikah dengan Sudarno. Kemu belum pam deng derita papihmu selama memmu sakit, seiring waktu nanti kemu akan pam. Daripada si dehina terus-terus ansi akan segera menikah deng papih kemu, tulis Sani ke anak dari istri sah. Ternyata pada tanggal 10 Juni tahun 2025, Sudarno sempat membuat surat pernyataan kalau dirinya dengan Sani tidak ada hubungan apapun. Ia mengaku sempat meminta izin kepada istrinya pada September tahun 2024 untuk menikah lagi. Poligami itu dia ajukan karena hubungan suami istri mereka selama ini terganggu karena Titin sakit. Namun istri tidak mengizinkan sehingga pada tanggal 21 Mei tahun 2025, saya memutuskan menceraikan istri saya dengan menjatuhkan talak secara lisan, tulis surat pernyataan yang ditulis Sudarno. Dirinya membantah punya hubungan dengan Sani, dan hanya mengagumi karena wanita usia 57 tahun itu solehah. Bahwa antara saya dengan saudari Sani tidak ada hubungan apapun, yang hanya sosok solehah dan membuat saya kagum, tulisnya. Kemudian pada tanggal 5 Desember tahun 2020, sang anak pun menggerebek sang ayah bersama selingkuhannya. Keduanya sudah tinggal bersama di sebuah rumah milik Titin yang akan diwariskan kepada putrinya, Dila. Rupanya selingkuhan sang ayah juga merupakan ASN di Kabupaten Bogor. Wanita bernama Sani Handayani kelahiran berusia 57 tahun.
Sani rupanya bekerja sebagai pengawas di Disdik. PLN Unit Pelaksana Proyek Sulawesi Tengah memberikan edukasi kelistrikan kepada siswa SMK Negeri 3 Palu melalui program PLN Goes to School. Kegiatan ini membuka wawasan para pelajar tentang dunia energi dan peran strategis PLN. Inisiatif tersebut menjadi wujud kepedulian PLN untuk rakyat dalam memberikan motivasi, membangun generasi muda yang berwawasan luas. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.